Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1. Hari ini kita akan mengangkat tema seputar jual beli atau etika dan hukum dalam bisnis kuliner dengan studi kasus dari warung ayam Bistik. Sebelum kita memulai wawancaranya, saya dan kelompok saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jessica Sari Nuriana Rubono. Ya, selamat semua. Perkenalkan, nama saya Agung Prihadianto. Halo, saya Ranita Irawan. Halo, nama saya Kamelia Fitri. Halo, saya Nahla Kamalia. Halo, perkenalkan nama saya Kenny Bersama. Perkenalkan, nama saya November Simanjuntak. Halo Kak Agnes. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kita wawancarai ke Kak Agnes. Boleh diceritain nggak kira-kira kapan mulai usaha ini, terus kira-kira motivasinya apa membangun usaha ini? Nah, jadi saya membuka usaha ini di bulan Januari, dan motivasi saya tentunya saya ingin menjadi pengusaha yang sukses di bidang kuliner. Dengan adanya warung ini, saya bisa belajar tentang bagaimana cara melayani pelanggan, terus bagaimana cara menarik pelanggan. Jadi ketika saya sudah menjadi pengusaha besar, saya tidak akan melakukan kesalahan. Lalu saya bertanya tentang bagaimana kakak membangun kepercayaan pelanggan. Nah, cara membangun kepercayaan pelanggan itu mudah saja ya. Itu kita bisa memberikan sopan santun kepada pelanggan, memberikan pelayanan yang ramah, terus itu kebersihan. Nah, itu bisa menarik pelanggan untuk berkunjung ke warung kita. Oke, selanjutnya bagaimana kakak menerapkan prinsip etika dalam menjalankan bisnis ini? Nah, prinsip etika yang saya jalankan itu saya melakukan transparan kepada pembeli dan penjual. Nah, saya juga kayak mengadakan seperti foto. Nah, itu harus sesuai sama yang saya sajikan, sesuai harga juga harus sesuai. Jadi kepercayaan satu antara saya dan pelanggan itu harus dijaga. Oke, berarti kira-kira praktik apa saja sih yang sudah dipraktikkan di dalam kedai ini? Seperti yang saya ucapkan tadi, saya sudah mempraktikkan tentang kejujuran, tentang kebersihan yang ada di warung saya. Terus saya juga selalu memberikan menu-menu baru nih agar pelanggan saya tuh terus ke sini gitu. Selanjutnya, apakah kedai ini sudah memiliki legalitas hukum? Tentu sudah ada, tetapi itu hanya melalui lisan, bukan tulisan. Dan itu hanya antara yang punya toko dan saya yang menyewa tokonya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak menangani persaingan usaha serupa di sekitar lokasi? Cara menangannya itu tidak gimana-gimana ya. Saya biasanya itu cuman memberikan fasilitas yang terbaik untuk semua pelanggan saya biar merasa nyaman, dan saya juga memberikan harga yang sangat-sangat murah ya bagi kantong pelajar, karena kan saya jualannya di kampus nih, jadi kantin kampus. Jadi saya juga membuat harga itu sesuai kantong pelajar. Baik, pertanyaan selanjutnya, kira-kira sejauh ini dilema apa sih Kak yang ada dalam usaha yang kakak jalanin ini? Dilema pasti ada ya, karena ini kantin dan bukan cuma saya yang jualan di sini, banyak juga kan pengusaha lain. Tentunya saya pernah merasakan laba dan juga rugi. Nah, cara mengatasinya itu seperti yang saya jelaskan tadi, saya akan membuat menu-menu terbaru untuk menarik pelanggan saya datang lagi nih ke kantin saya. Dengan adanya menu-menu baru, mereka pasti kayak, wow, itu ada baru lagi tuh, ke situ aja yuk gitu. Jadi walaupun saya mengalami kerugian, saya
bakal berpikir lagi nih gimana caranya agar toko ini laris lagi. Berarti seperti improve menunya gitu ya. Iya, benar. Terima kasih ya Kak Agnes untuk waktu yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Dari hasil wawancara kita barusan, bisa kita tarik kesimpulan bahwa dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan dalam menjalankan bisnis kuliner, khususnya warung bistik ayam, sangat dipengaruhi oleh penerapan etika dan kepatuhan terhadap hukum, pelayanan yang ramah, menjaga kualitas makanan, serta menjaga kebersihan dan kenyamanan. Selain itu, penerapan prinsip etika seperti kejujuran dalam bertransaksi, transparansi harga, serta penyajian yang baik juga sangat penting. Bisnis ini juga menghadapi tantangan seperti persaingan usaha sejenis dan berbagai dilema dalam operasional sehari-hari. Namun, dengan menerapkan etika bisnis yang baik dan selalu menjaga kualitas layanan, kepatuhan terhadap regulasi hukum juga menjadi aspek penting agar usaha dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, etika dan hukum merupakan fondasi yang harus dijunjung tinggi dalam bisnis kuliner agar dapat meraih kepercayaan pelanggan, bersaing secara sehat, serta mencapai kesuksesan jangka panjang. Ya, baik, mungkin itu saja wawancara pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.